Ini share screen-nya ada kan? Ada. Ada. Mas Alif, apa aku dulu? Buka Jun, buka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini aneh akan memaparkan sebuah jurusan yang tidak kalah menarik, yaitu peternakan. Next dong, Kak. Next. Nah, apa itu peternakan? Kayak baik orang bilang peternakan paling cuma buat ya gembala sapi, kambing. Ya, iya sih bener sih, tapi kebanyakan tuh sekarang udah levelnya internasional, bro. Udah nggak situ lagi ya. Sorry. Itu kita belajar tentang perkembangbiakan, pembudidayaan hewan ternak, dan juga hasil-hasil yang ada habis itu diolah kayak cimori, miruku gitu. Itu dari kita semua, bukan dari teknik. Oke, lanjut. Apa sih yang dipelajari? Cuman gembala dong atau gimana? Kita tuh ada banyak ya. Ini udah taraf internasional nih. Teknologi reproduksi, hasil peternakan, habis itu pemulihan ternak, pastura, dan penggembalaan ternak. Nambahin Jun. Nambahin. Sebenarnya bukan yang ada di PPT doang, tapi sebenarnya banyak banget, dan kalau menurut Ane itu cukup kompleks sih. Di peternakan itu kayak dari manajemen produksi, terus mempelajari ilmu nutrisi juga, habis itu ada statistikanya. Pokoknya banyak banget sih. Justru penggembalaan itu, maksudnya yang seperti yang umum tahu gitu kan, biasanya kayak terkan kayak gembala atau kayak gimana, cuman di peternakan itu belajar yang lebih modern lah gitu, nggak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang umum gitu. Udah sih. Nah, terus di sini ada D3 budidaya ternak ya, yang dimana ini tuh D3 budidaya ternak itu menghasilkan ahli media yang kompeten di bidang peternakan. Nah, pembelajaran di D3 ini isinya adalah 40% teori dan 60% praktikal. Nih, Kak. Terus ada S1 peternakan ya. Nah, di program studi ini kita dibekali dengan ilmu dan teknologi pengembangan peternakan, industri peternakan, dan kegiatan agrobisnis yang ramah lingkungan, mampu berkarya secara mandiri, bekerja di lembaga swasta maupun instansi pemerintah, baik dalam bidang ilmu, penelitian, dan penerapannya. Nah, terus kalau di S1 peternakan itu belajarnya ada 60% teori sama 40% praktikal. Nah, terus di sini ada prospek kerja atau prospek karir. Di sini ada tertulis ada konsultan bisnis, terus ekspor impor, entrepreneur, pengusaha peternakan. Terus ada juga prospeknya itu bisa jadi peneliti kayak peneliti hewan-hewan ternak gitu. Terus ada di bidang industri juga. Habis itu lulusan peternakan juga bisa jadi ahli obat-obatan untuk hewan ternak. Terus bisa jadi tenaga pendidikan atau dosen ya, kalau misal
berniat lanjut ke S2, selesai S2 bisa jadi dosen, dan ini bisa masuk ke lembaga pemerintahan atau PNS. Tambahin dong, Ya, itu inseminator tuh gak main-main loh gajinya. Dia ya. cuman sekali suntik doang tuh bisa 500.000. Itu bukan sehari loh, itu misal ada 10 kambing, 10.000, 10 kali 500, 5 juta ada kayak. Itu baru sehari loh. Belum sebulannya berapa itu. Itu. Inseminator itu kayak kalau kalau di manusianya kayak bayi tabung gitu. Jadi kayak disuntik. Ya pokoknya kurang lebihnya kayak bayi tabung lah. Lanjut. Lanjut Jun. Nah, konsentrasi bidangnya sama aja kayak apa yang kita pelajari, tapi ya lebih menjurus gitu. Ada nutrisi makan ternak, ini penting banget nih biar si ternak itu nggak keracunan atau nggak jelek lah badannya. Habis itu produksi ternak biar keluarin anak itu eh, lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Habis itu hasil ternak biar tahun berikutnya susunya atau apanya itu bisa lebih banyak hasilnya gitu. Habis sosial ekonomi itu tuh kayak ngaruh ke dampak lingkungan sekitar gitu. Jadi eh, kita peternakan juga ngasih rezeki ke warga sekitar. Jadi kita ya ngasih rezeki lah apa eh, mau susunya atau hasil produksi yang ada gitu. Oke, next. Kegiatan laprak. Nih masa peternakan nih ya. Ini santai banget. Kalian bisa SGN, bisa foto SG yang paling bagus di sini, bisa santai dulu di peternakan. Lulus jadi juragan sapi, sumpah. Bisa. Paling santai kok. Lanjut. Non akademik. Non akademiknya banyak ya. Kalau di univ aku sih di Unsut futsalnya paling jago sama basket. Kalau di ente gimana, Lik? Yang jago apa ya? Ya, sama lah. Apa Kayak ya? di olahraganya juga. Yang cupu tuh UGM tuh. Dia kalah mulu. Ya, iya. Jarip itu. Enggak. Tapi emang iya sih. eh, atlet itu bagus-bagus di peternakan. Kuat-kuat sumpah. Kayak macan tertidur. Ya gitulah. Kuat-kuat pokoknya. Next. Any question, baby? Somehow. Oke, mantap sekali materinya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Laprak apaan? Izin jawab Nior. Laprak, laporan praktikum Nior. Oh, oke, makasih. Siap senior. Siap senior. Mungkin ada terlintas, kenapa sih harus masuk ke peternakan gitu? Kalau menurut Anda sih, kenapa ya? Soalnya uh, peternakan itu sifatnya kayak konsumtif gitu, dan kayaknya sampai kapanpun untuk komoditas kayak ayam, telur, terus kayak daging-daging lainnya itu kayaknya nggak bakal tergantikan lah gitu.
dan pasti bakal terus meningkat gitu setiap tahun, kayak kebutuhan daging, kebutuhan telur kayak gitu. Jadi ya cuan sih di situ. cuan. Nah, habis itu kalau tentang beasiswa nih ya, apalagi kalau D3 atau nggak diploma tuh, itu magangnya tuh nggak main-main, bisa sampai ke Jepang, New Zealand, atau Australia. Jadi kayak, dan itu kotanya banyak, nggak sesusah apa ya, dokter atau ya univ lain lah gitu, atau jurusan lain gitu. Itu paling mudah buat beasiswa kalau kalian serius ya, easy kok. Ya gue kan di Usul juga apa, Inggris Arabnya juga bagus kan, jadi santai sih, easy lah. Oke, apakah ada yang masih ingin bertanya, teman-teman? Musa tuh Kak tadi pengen nanya tadi tuh. Oh, Musa. Oh doang lagi dicuekin aja. Oke, Kak. Karena mungkin belum pada ini kali ya, belum pada kepikiran untuk bertanya. Kita lanjut aja nih ke pelayaran. Wah, ada Nior, Ikram, Kak Ikram. Pada Kak Ikram waktu dan tepat, waktu dan layar dipersilakan.